Barreskrim sebut Panji Gumilang akui video Al Zaitun yang beredar di media sosial benar. Dia mengatakan bahwa wanita itu tidak harus dinikahi. Yang penting adalah digauli dengan baik. Katanya itu dari Al-Quran, karena di Al-Qurannya wa ashiruhunna bil ma'ruf. Padahal ayat ini berlaku untuk yang sudah ada suami istri. Ada nggak videonya itu? Banyak videonya. Coba banyak videonya. Sekarang jangan sampai menuduh-nuduh gitu. Kita bicara fokus saja. Kita buktikan di pengadilan masalah seperti ini. Jadi gini, ini kan persoalan ketika diperdebatkan. Nah, kemudian putusan terakhir itu ya di pemerintah. Iya. Karena nanti itu aja. Di dalam kaidah dikatakan hukmul hakim yarfaul khilaf. Apakah boleh misalnya Panji itu menafsirkan Al-Quran seenaknya? Nanti akan diputuskan oleh pemerintah. Tetapi tugas kita sebagai intelektual, kita ini kan punya tanggung jawab menyelamatkan umat. Ya, Jangan tapi sampai saya umat tidak pernah mendengar tersesatkan oleh pendapat-pendapat Panji Gumilang yang dipropagandakan saya tidak pernah mendengar. Banyak pendapat-pendapat yang disampaikan ke publik. Banyak kok saya kira. Dan disampaikannya itu untuk kalangan percuma sendiri, ditutup-tutupi karena informasi silakan. ini sudah dipropagandakan, publik tahu semua gitu. Seringkali yang diputar itu setengah-setengah gitu loh. Kabar Pak Brigjen Johandini dari Barreskrim itu sudah mengatakan di dalam bahwa ketika dikonfirmasi video-video yang beredar di publik, Panji mengakui bahwa itu adalah perkataannya. Bisa dicek lagi. Yang bersangkutan menjawab semua dan mengakui bahwa apa yang di video itu adalah benar. Itu statement up dan memang benar yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Kemudian yang bersangkutan selesai pemeriksaan sekitar jam 10. Jam 10 malam selesai pemeriksaan, kemudian mengoreksi hasil pemeriksaan yang dia sampaikan. Dan tadi kita lihat jam 11 sudah memberikan kembali untuk kembali ke kediaman yang bersangkutan. Ada pihak yang memang menafsirkan ini sebagai perbedaan penafsiran. Kalau Pak Fikar gimana, Pak? Nah, tetapi harus dilihat kalau hanya perbedaan penafsiran, sebenarnya kan tidak perlu juga dipublikasi kan begitu, ya kan? Tapi ketika ini sengaja dipublikasi, nah itu yang menurut saya ada unsur pidananya gitu ya. Jadi seolah-olah memang sengaja untuk menodai agama itu gitu ya, menonjolkan mungkin dia maksud untuk melakukan tindak pidana, tetapi perbuatannya itu sudah bisa dikualifikasi sebagai pidana gitu. Artinya sudah publikasi terhadap penodaan suatu agama. Kalau dia melakukannya sendiri tanpa ada pemberitaan dan sebagainya, ya itu urusan dia gitu ya, urusan dia melakukan ibadah dengan Tuhannya kan begitu. Nah soal diterima atau enggak juga kita nggak bisa masuk ke ranah itu kan begitu. Nah karena itu yang menjadi perhatian hukum pidana adalah bahwa tindakannya itu sudah mengarah pada penodaan sebuah agama secara terbuka gitu ya. Nah itu yang kemudian bisa dikualifikasi sebagai perbuatan pidana. Pemimpin Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang menjalani pemeriksaan oleh Barreskrim Polri selama sekitar 8 jam pada Senin, 3 Juli 2023. Dalam pemeriksaan yang berlangsung selama 8 jam itu, Barreskrim mengajukan sebanyak 26 pertanyaan. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigadir Jenderal Johandani Raharjo Pura menyatakan salah satu hal yang ditanyakan oleh penyidik adalah soal sejumlah video yang beredar di media sosial. Video tersebut menjadi salah satu bahan aduan terhadap Panji yang dituding melakukan penistaan agama. Yang bersangkutan menjawab semua dan mengakui apa yang ada di video itu. Memang benar apa yang dilakukan itu dia, ujar Johandani saat ditemui di gedung Barreskrim Polri Senin malam. Polemik pesantren Al Zaitun dipicu sejumlah pernyataan Panji dalam sejumlah video. Misalnya dia memperbolehkan pengikutnya untuk melakukan sholat dengan tidak merapatkan shaf, bahkan membuat jarak selebar sekitar 1 meter satu sama lain. Ada juga video di mana para jemaah Al Zaitun melaksanakan sholat dengan posisi shaf perempuan, bukan berada di belakang shaf laki-laki, tetapi berada di sejajar. Panji menjadi imam dalam sholat tersebut. Selain itu ada juga tudingan bahwa pondok pesantren yang terletak di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat itu
terafiliasi dengan Negara Islam Indonesia atau NII. Pemeriksaan Panji Gumilang berlangsung selama 8 jam, mulai pukul 14.00 sampai dengan 22.00 waktu Indonesia Barat. Selain soal video yang beredar, dia ditanya penyidik soal sejarah Pondok Pesantren Al Zaitun, serta struktur organisasi yayasan. Sejauh ini Barreskrim Polri sudah memeriksa 4 orang saksi, 5 orang ahli, dan terlapor. Barreskrim Polri pun memutuskan untuk menaikkan perkara ini dari tahap penyelidikan menjadi penyidikan. Dengan demikian, tutur Johandani, pihaknya akan lebih lanjut berupaya melengkapi bukti-bukti untuk melakukan penetapan tersangka. Usai pemeriksaan, Panji Gumilang mengaku telah menjawab semua pertanyaan dari pihak kepolisian dengan baik. Menurut dia, jawaban yang ia berikan sudah memenuhi kebutuhan penyidikan Barreskrim, akan tetapi dia menyatakan proses pemeriksaan masih akan berjalan.